Selama kita masih berusaha, insya Allah akan menemui titik yang kita harapkan. Betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Rijang di podcast Pinggir Jalan. Udah lama ya, udah cukup lama, udah beberapa bulan kita gak upload video karena apa namanya? Alhamdulillah kemarin ada kesibukan lain. Ya, di video kali ini saya telah kedatangan bintang tamu yang cukup spesial dan udah malang melintang di dunia perpodcastan dan di dunia YouTube. Beliau adalah CEO dan founder dari Nine Star Studio sekaligus pemilik channel YouTube Nine Star Studio. Langsung aja kita perkenalkan. Assalamualaikum, AA, Ustadz atau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Ya Kang, kasih mangga. kepada pemilik channel podcast Pinggir Jalan yang Ya, telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara di podcast Pinggir Jalan ini. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi kawan-kawan semuanya. amin, amin. Baik, seperti yang dikatakan tadi, mungkin perkenalan dulu ya. Ya, silakan. Untuk nama Dede Muhammad Nurdin, sering dipanggil Dede aja ya. Jadi Nine Star ya Ya, sekarang ya. Dede Nine Star gitu. Udah jadi Untuk melekat dan jadi brand ya. ya, untuk alamat kebetulan saya berada di Kampung Sindangwangi, RT 4 RW 1 Desa Giri Makmur. Jadi masih satu desa dengan pemilik podcast Pinggir Jalan ini. Itu. Seharian. Profesi. Oke. Untuk profesi, sebetulnya saya ini belum menemukan profesi yang Nah, benar-benar satu gitu kan. Karena eh, selain saya berada di dunia per-YouTuban, di dunia per-videoan ataupun di perkameraan, saya juga alhamdulillah diberi kepercayaan untuk memberikan ilmu di sekolah, tepatnya di SDN 2 Giri Makmur. Yang mana di SDN 2 Giri Makmur, saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu keseharian saya ketika tidak ada job di Nine Star Studio. Mungkin itu. ya sebenarnya saya juga terima kasih atas kedatangannya, Kang Dede ya. Jadi selain punya channel YouTube Nine Star, beliau juga mengajar ya. Basicnya Bapak Guru. Terus sebelum kita lanjut ke membahas tentang Nine Star-nya, oh, langsung aja lah. Perjalanan awal kenapa terpikirkan membuka Nine Star Studio? Apakah melihat faktor kedepannya wah cukup menjanjikan? Menjanjikannya dalam tanda kutip ya, misalkan kedepannya mau secara apa namanya, secara bisnis juga kedepannya bisa, terus untuk channelnya juga kan bisa kan itu. Ini sangat menarik sekali ya. Dikarenakan saya dulu itu basicnya benar-benar anak sekolah gitu Hmm, kan. Belum mengenal basic pesantren. hmm, Awal mulanya ketika saya bersekolah di sekolah MTS Anur 3 yang berada di Patrol, berada di Desa Giri Mamur juga. Nah, dari situ saya sering melihat orang-orang yang membawa kamera lah, hmm. orang-orang yang membawa kamera, entah siapa namanya, saya lupa lagi. Nah, dari situ saya terpikirkan bagaimana kalau misalkan saya setelah keluar sekolah dari MTS ini, saya sekolah di SMK dengan jurusan multimedia. Dan kebetulan saat itu ada rekan saya yang namanya Iip dan Anang Hmm. mengajak sekolah ke SMK yang ada di Cibatu untuk mengambil jurusan multimedia. Tapi dikarenakan eh, waktu dan izin dari orang tua tidak mengizinkan untuk sekolah ke SMK yang ada di Cibatu tersebut. Hmm. Yang akhirnya
saya meminta jalan dan meminta masukan kepada Bapak, almarhum Bapak dan Ibu, kemana untuk melanjutkan sekolah setelah keluar dari sanawiyah ini. Dan akhirnya orang tua saya memberikan izin untuk sekolah di Madrasah Aliyah di Anur, Ya. Di Anur di Malangbong. Dengan berjalannya waktu, dikarenakan mungkin saya tidak kuat dengan kondisi yang ada di Madrasah Aliyah Anur, dan kebetulan saya juga sambil berada di Kobong. Hmm. Nah, jadi judulnya kalau bahasa kitanya itu ngaji sambil sekolah Ya. gitu. Hanya 1 semester ya, 6 bulan saya berada di Madrasah Aliyah Anur, dan kemudian saya keluar dari situ melanjutkan ke Limbangan. Hmm. Nah, di Limbangan tersebut saya tidak terpikirkan lagi gitu kan, cita-cita saya menjadi seorang fotografer ataupun videografer. Selama kurang lebih Jadi di sana fokus aja sekolah aja. fokus aja sekolah dan pesantren gitu. Ya. Kebetulan pesantren saya di Asadah di Limbangan. Jadi fokus saya ngaji dan sekolah. Nah, setelah itu di sekolah maupun di pesantren ada juga santri yang membawa kamera lagi. Nah, Hmm. membawa kamera Mulai hasrat timbul ya, lagi ya keinginan. timbul lagi keinginan untuk menjadi seorang fotografer dan videografer. Hmm. Nah, dari situ mulailah saya memikirkan kembali. Tetapi dikarenakan di pesantren kan tidak boleh membawa HP, dan HP dulu itu mungkin paling bagus apa ya? Zaman BlackBerry Ya, dan pada masanya lah pada itu ya. masanya gitu. Sama ini ya keterbatasan kalau di Ya, pesantren kan kita harus ngikutin SOP ya. ya. Nah, Hmm. jadi pada akhirnya saya dilenyapkan kembali cita-cita tersebut. Dan kebetulan pas kelas 3 aliyah, nah saya sudah masuk menjadi pengurus di pesantren. Nah, kalau pengurus kan Agak boleh ya, bolehlah, agak boleh boleh. membawa HP, tetapi dengan waktu yang ditentukan. Nah, dari situ saya mulai mencari di medsos bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber, Hmm. menjadi videografer ataupun fotografer di dunia wedding Hmm. ataupun di spot-spot lah gitu. Nah, dan akhirnya saya memulailah dari situ membuat channel YouTube pribadi gitu. Nah, tahan Namanya dulu, tahan dulu, tahan dulu. Sebelum kita lanjut, saya mau ya, nanya filosofinya Nainsar. Nainsar itu ya. oke. Untuk Kenapa mengambil nama Nah, Nainsar itu? untuk Nainstar Studio sebetulnya itu baru 4 tahun ya, 4 tahun ke belakang dari sekarang. Ya. Karena untuk pertama kali saya membuat channel itu channel pribadi saya, yaitu Hmm. Dede Muhammad N itu. Nah, dengan berjalannya waktu dikarenakan nama Dede Muhammad N kurang dicari oleh orang-orang, yang akhirnya ketika keluar dari pesantren dan tamat kuliahan, nah di situ baru terpikirkan bagaimana dan apa nama channel yang pas untuk channel YouTube saya. Nah, kebetulan saya berada di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Hmm. Nah, ketika saya berada di pesantren dan di Hmm. kuliahan. Nah, kan di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu kita mengenal dengan adanya Wali Songo, Ya. ataupun logo IPNU itu ada 9 Sembilan bintang. bintang ya. Nah, Wali Songo itu kan Wali Songo ada 9 yang dicantumkan di logo IPNU. Itu menggambarkan di sana lah. Dan akhirnya saya memberikan nama untuk channel YouTube saya itu 9 bintang. 9 bintang. Bagaimana supaya lebih menarik lagi? Ya di Inggris kan jadi Ya. 9 star. Ya. Terus cita-cita saya ke depannya mempunyai studio yang akhirnya Nine Star Studio. Nah, itu dan kesini ditambahin lagi TV jadi Ya. Nine Star Studio TV. Itu mungkin filosofi nama Nine Star Studio karena saya sangat cinta dengan
9 wali. Jadi 9 wali dan 9 bintang yang ada di logo Ibnu. Jadi filosofinya bukan sekedar nama, terus ada ada apa namanya filosofi yang jelas, terus termasuk logonya didesain karena tidak menutup kemungkinan kita kan harus mencari nama untuk apa namanya publik untuk Betul. market ya. Ya, betul betul. Nah, sebelum kita lanjut deh, ini kan langsung kita sambil live ya di Ya, ya. Nensar. Sapa dulu dong penggemarnya. Udah Ya. banyak nih Nensar. Ya, selamat malam untuk para pemirsa Nine Star Studio. Alhamdulillah ya saya diundang di podcast Pinggir Jalan punyanya Arijang. Dan kebetulan Arijang ini adalah teman sekaligus kakak dan guru saya ya. Wah, guru apanya? Guru guru ketika di sekolah mungkin ya. Kalau masalah kelas jauh ya, Ya, jauh. cukup jauh ya, ya. Kalau Jauh sekali gitu. jauh-jauh sekali ya. Tapi Masih muda. dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pada tahun-tahun sekarang ini saya bisa akrab dengan Arijang gitu. Dan jangan Meskipun lupa bagi pemirsa Nine Star Studio dimanapun berada, mampir juga di channel Arijang itu yang namanya podcast Pinggir Jalan ya. Jangan lupa di like videonya dan di subscribe channelnya. Di situ ada banyak podcast-podcast mengenai para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang sangat luar biasa bisa memotivasi bagi kawan-kawan semuanya. Oke, selamat menonton kembali. ya, terima kasih. Saya lanjut ya sebentar deh. Ya, Bagi teman-teman yang punya referensi untuk kita podcast, yang punya apa namanya track record apapun itu apa profesinya, kita tidak mengenal apapun. Pokoknya yang mau masuk podcast silahkan atur jadwal dengan kita. Insya Allah akan kita podcast kita welcome welcome aja ya. ya, Kita lanjut ya dek. Tadi kan baru sampai filosofi ya, masih ya. jauh lah obrolan kita ke depan sambil ngopi deh ini Ya, siap. Bebas kan? bebas ini bebas bebas. Eh, Tadi filosofi Nensar. Nah kalau untuk tupoksi yang sekarang ya kan kemarin udah kita tahu bahwa bisa live apa namanya main bola terus live event musik terus wedding dan sebagainya jadi tupoksi yang paling utama ataupun semuanya digarap atau gimana ceritakan. Sebetulnya awal mula saya membuat channel Nine Star Studio dan sampai berkembang saat ini itu baru 3 tahun saya upload di Nine Star Studio. Itu ketika festival solawat di unit kerja Karang Taruna RW 1 Desa Giri Makmur. Pas festival solawat sekecamatan Malangbong kalau nggak salah itu ada video pertama saya. Nah awal mulanya saya itu ingin fokus terhadap musik-musik solawat dan musik-musik Sunda yang berada di daerah Ya. Sunda gitu. Tapi dengan berjalannya waktu dikarenakan ada vendor-vendor yang ingin live di wedding, otomatis kan live YouTube-nya itu tidak khusus untuk sholawat saja, tetapi mengikuti alur sesuai dengan permintaan dari vendor tersebut. Gitu. Jadi bisa apa namanya wedding juga bisa ya live wedding terus ya pengajian tentunya live sepak bola juga ya banyak Ya, channelnya terus apa lagi deh selain itu ba- pengajian umum pengajian umum ada. Ya. pengajian umum. Dan yang menarik bagi kawan-kawan semuanya, menjadi seorang YouTuber itu tidak harus memikirkan bagaimana kita membuat si video itu menggunakan alat yang canggih. Hmm. Kalau saya ceritakan, pertama saya membuat video itu pakai HP kentang, Hmm. ngelip pakai HP kentang saya Xiaomi berapa lah gitu. Hmm. Ketika video pertama itu Xiaomi yang harganya tidak tidak mahal lah, tidak mahal. Nah, saya itu betul-betul malu, awalnya malu ketika orang lain memakai alat yang profesional, memakai handycam yang harganya mahal. Nah, tapi dengan cita-cita yang kuat, saya awali menjadi konten kreator YouTube itu
dengan alat seadanya yang saya punya. Dan akhirnya sampai sekarang mungkin sudah mempunyai kamera Ya. tersebut. Alhamdulillah sekarang udah Iya, pro ya, udah ini apa namanya subscribe-nya banyak, jam tayangnya banyak. Banyak nanti akan ada bocoran nih udah berapa sih royalti yang dihasilkan dari channel Nensat. Namun sebelum ke sana, eh, nah masalah budgeting. Misalkan kalau teman-teman di luaran sana ada yang memerlukan jasa Nainsar, sistemnya itu seperti apa untuk pembayarannya? Apakah di shift, apakah di hari ataupun apa deh? oke. Sebetulnya untuk harga sih memang sensitif ya, Iya. sensitif. Apalagi apalagi banyak teman saya yang Mm, sama gitu mm. berada di pekerjaan videografi ataupun fotografer, tapi ini cuma referensi aja, Dan gambaran lah deh mungkin gambaran gitu. apa namanya meskipun ya ada margin berapa tetap aja kan kita menuju profesional gitu kan Ya, ya untuk ya meskipun misalkan kalau harga teman beda harga saudara beda ya itu mah silakan ya. tapi harga profesionalnya aja lah Mungkin untuk bisnis tidak ada harga teman, ayah. ya nah itu Seharusnya harus kalau profesional karena saya pun kan bekerja iya. gitu. Nah, untuk jasa fotografi ya, untuk jasa fotografi kan di sini itu kan di kampung lah. Mm, Di kampung kan dengan harga per roll gitu iya. kan kalau foto. Nah, per roll dua dua roll itu isinya 80 foto, itu kan Iya. harganya ada yang 800 sampai 1 juta. Mm, Itu sudah mendapatkan album. mm, Untuk 3 roll sampai 4 roll itu di harga 1.500.000, itu mm. untuk foto. Nah, untuk videografi, jasa videografi full itu tidak jauh berbeda harganya. Namun itu menyesuaikan dengan kamera. Kalau satu kamera itu harganya sekitar 800, kalau dua kamera harganya 1.200.000. Nah, ada lagi untuk jasa live. Nah, Mm. untuk jasa live streaming kan itu memakan eh, kuota Ya juga, ada ada faktor penunjang ada lainnya. penunjang lain. Jadi tinggal ditambahkan kalau satu kamera itu 900, Mm, kalau dua kamera 1.500.000. mm, Itu sesuai dengan kamera. mm. Jadi kamera disesuaikan dengan budget lah gitu. Kalau misalkan budgetnya ingin eh, apa tidak mahal, berarti hanya satu kamera. Iya. Kalau ingin lebih banyak lagi misalkan kameranya, ya harganya pun agak mahal lah Lumayan. sedikit gitu, lumayan, karena kita memakai kru juga Mm, gitu kan, kamera satu satu kru, kamera dua dua kru, beda dengan iya. videographer di wedding Mhm. itu kan, kalau 1 sampai 2 kamera bisa terhandle oleh satu orang. Hmm. Kalau ini kan makin banyak yang Ya, ada di belakang kita mungkin ya. ya itu saja bocoran untuk harga di Nine Star Studio. Lalu sekarang apa ya? Ada lagi yang mau dijelaskan yang kurang-kurangnya dari saya yang belum ditanyakan. Sebelum ke masalah royalti, nanti royalti kita bahas. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin di awal pertama mempunyai kamera itu, ayah, Hmm, itu boleh ya? boleh, boleh. Boleh. Nah, awal mula saya eh, mempunyai kamera yang profesional lah, meskipun Mhm. tidak mahal-mahal amat. Itu 2 tahun ke belakang itu saya mempunyai kamera handycam yang harganya murah lah, 8 juta gitu. Hmm. Dari sana berjalannya waktu selama 1 tahun, saya nambah lagi sama kameranya, harganya yang 8 juta. Nah, kemarin ketika ada live event, ya tidak usah disebutkan, Sebutin. ada kejadian yang luar biasa gitu kan, kamera saya jatuh, tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa dipakai, yang akhirnya saya dengan berat hati membeli lagi kamera yang harganya 12 juta lah gitu. Jadi
awal mula saya menggunakan HP, terus punya kamera satu, Hmm. dengan berjalannya waktu nambah lagi satu, dan sampai sekarang nambah lagi satu. Iya. Nah, tapi tetap dua karena Iya. yang satunya itu Kena tidak bisa musibah ya. digunakan lagi karena kena musibah. Itu aja. Bagusnya menurut saya ini support support apa buat teman-teman yang di luar sana ya. Jadi karena mungkin ada fasenya lah kalau misalkan kita punya niat dari awal mau jadi youtuber misalkan dengan keadaan yang seadanya juga toh akhirnya kalau kita serius bakalan ada di titik yang lebih lagi gitu kan. Betul betul. Misalkan kita fokus juga harus mulu kita aduh pinginnya langsung ke yang pro gitu, Ya, cuman kan mungkin secara pengalaman pun nanti bisa lebih jauh lagi betul betul. secara apa namanya SDM-nya juga kita bisa lebih pintar lagi gitu karena beda kamera kan beda beda step-stepnya ya. Ya, Langsung nih bocoran nih udah ini nih, ditunggu tuh sama teman-teman. bocoran apa? Bocoran bocoran royalti dari ini kayaknya udah besar ya, ini udah Hmm, channelnya udah oke, lumayan ya alhamdulillah ya, jobnya oke, juga udah lumayan padat kan deh, lumayan. alhamdulillah ya padat. Jadwal ke depan dulu, Jadwal, jadwal ke depan, oke. schedule schedule ke depan. Ya, untuk schedule ke depan, alhamdulillah di bulan September ya, di bulan September dan Oktober itu udah ada 5 job ya. Job lead, fotografi dan videografi. Nah, itu jadi September dan Oktober baru baru ada 5 lah. Hmm. Jadi untuk prawedding ataupun misalkan di luar spotnya pengen di luar ya tarif mungkin sama Beda. tarif Ya, tarif sama tapi akomodasi beda iya, atau iya. gimana. Untuk Misalkan pengen Nainsa terus di kota A misalkan. oh ya, untuk Hmm. itu memang ada tambahan ya. Hmm. Kalau di sekitaran Kecamatan Malangbong ataupun Limbangan lah, Hmm. paling jauh se-Garut Utara itu harga seperti yang tadi Ya diungkapkan di awal. Nah, kalau untuk keluar dari Garut Utara itu ada tambahan untuk akomodasi transportasi akomodasi dan lah gitu. sejenisnya ya. Ya. Ya udah bocoran berapa ya? Bocoran apa ini teh? Royalti dari YouTube ya dari YouTube ya kan. Alhamdulillah kan udah ya. Oke. Bagi kawan-kawan sekalian, memang jadi YouTuber itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Banyak orang-orang yang sudah sukses di YouTube. Nah, kita sebagai orang yang punya Hmm. cita-cita ingin menjadi YouTuber juga, itu banyak sekali tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Nah, seperti yang dikatakan Arijang tadi, bahwasannya Nainsa Studio sudah banyak pendapatan di YouTube. Hmm. Nah, kan YouTube itu ada peraturan ya untuk menjadi partner YouTube. Ya. Selama 3 tahun di Nainstar Studio, itu banyak tantangan, luka-liku yang dihadapi. Yang pertama itu kita diwajibkan mengejar 1000 subscriber. Hmm. Nah, untuk mengejar 1000 subscriber, Nainstar Studio itu butuh waktu 2 tahun. Ya, Butuh ya. waktu 2 tahun itu 1000 subscriber. Nah, setelah memenuhi syarat Pertama. 1000 subscriber, ada lagi syaratnya yaitu 4000 jam tayang. Hmm. Nah, itu yang sulit bagi saya. Bagi saya itu yang sulit adalah jam tayang. Hmm. Kenapa? Karena jam tayang itu adalah salah satu video yang harus ditonton oleh si penonton YouTube tersebut. Hmm. Nah, dikarenakan kan di Nine Cell Studio selama 2 tahun itu tidak ada konten yang continue lah, tidak ada Hmm. konten yang continue karena saya juga ada malasnya gitu. Ya, Nah, dan akhirnya setelah ada event Giri Makmur Cup tahun 2023 itu saya mengajukan menjadi sponsor dan konten di sana. Dan akhirnya selama event Giri Makmur Cup 2023 14 hari kurang lebih 4000 jam tayang itu bisa tercapai. Nah, tidak cukup sampai sana. 1000 subscriber sudah dimiliki, 4000 jam tayang sudah dimiliki, belum cukup. Tapi ada tahapnya lagi. Langsung mengajukan kepada Google AdSense. hmm. Nah, apakah YouTube saya itu disetujui atau tidak? Hmm. Karena ada YouTube yang
ditolak. Hmm. Seperti YouTube yang kontennya itu berbau pornografi Hmm. ataupun YouTube yang videonya isinya mengambil dari video orang lain. Orang lain tidak Mengizinkan. mengizinkan dan akhirnya ditolak. Dan Ataupun konten ini deh, konten saya potong dulu. ya. Konten berulang deh. Saya juga eh, padahal itu video milik saya gitu kan. Ah, Tapi saya upload terus ulang-ulang itu juga kena ban. Ternyata konten berulang meskipun di channel saya pribadi itu hmm, menjadi sasaran. ya betul. Eh, Seperti yang Arijang alami itu Hmm. memang saya pernah gitu mengupload video berulang itu Hmm. tidak boleh dan akhirnya saya itu sebelum mengajukan ke YouTube itu saya hapus dulu Hmm. hapus dulu. Nah, dan akhirnya YouTube mengizinkan saya menjadi partner YouTube-nya. Itu kurang lebih menunggu 3 bulan, 3 bulan. Setelah 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, saya ajukan ke YouTube itu nunggu 3 bulan. Nah, dan alhamdulillah ketika pengajuan pertama selama 3 bulan ada pemberitahuan, selamat Anda berhak menjadi partner YouTube. Dah, perasaan saya senang dari Ya. sana. Nah, itu belum dihitungkan dengan dolar Hmm. karena harus mendaftarkan dulu ke Google AdSense Hmm. dan menunggu PIN Google AdSense tersebut juga lama. Waktunya 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan belum datang, kita bisa kontak si YouTube-nya. Dan akhirnya selama 1 bulan lebih lah, alhamdulillah tidak sampai 2 bulan, PIN AdSense-nya sampai ke Kecamatan Ya. Melambong dan bisa dimasukkan oleh saya dan didaftarkan dan akhirnya saya berhak menjadi partner YouTube yang pendapatannya itu bisa masuk ke Google AdSense. Hmm. Nah, setelah Google AdSense ada, nah di situ barulah si pendapatan dari iklan YouTube itu masuk Hmm. ke channel YouTube. Nah, masuknya di awal kita daftar Google AdSense menjadi partner YouTube. Jadi konten-konten dari setahun Ke belakang. ke belakang pertama upload itu tidak dihitung. Jadi dihitungnya pas kita Oh, dapat itu ya? iya Oh. gitu. Ya, jadi Jadi pemirsa biar tahu. Semudah itu ya, Dek. Di mm, samping kalaupun kita udah memiliki syarat jam tayang, terus subscribe-nya, yang mempertahankannya itu ya, iya betul. bikin konten yang baru, itu yang agak sulit ya. Hmm, Bagaimana supaya konten kita tetap menarik dan apa, bukan hanya menarik sih, bermanfaat juga iya. sih. Bisa dilanjut ya. Ya, silakan. Nah, pas pendaftaran Google AdSense itu bulan Juli tahun 2023. Nah, Mhm. disitulah baru Google dan YouTube memberikan dolar penghasilan di bulan Juli 2023 sampai sekarang. Sekarang Mhm. kan udah bulan Agustus mau September ya, Mhm. udah lebih dari 1 tahun. Udah Nah, berapa kali gajian gitu. nah tidak semudah yang dibayangkan lah ya. Oke Nah, lah, ada syarat cerita aja lagi. dulu. Ada syarat lagi. Ketika kita sudah mendapatkan dolar dari YouTube, itu minimal bisa dicairkan selama kita sudah menjadi rupiah itu minimal 1.300.000. Mhm. Nah, jadi 1.300.000 barulah bisa dicairkan, Cairkan. bisa didaftarkan ke ATM yang ada di Indonesia. Mhm. Nah, untuk saat ini Nainsa Studio memang pendapatannya belum seberapa yang dibayangkan Mhm. ya karena butuh perjuangan. Iya. Itu di YouTube Nainsa Studio belum bisa dicairkan karena Mhm. belum mencapai 1.300.000. Saya lihat di minggu kemarin update-annya itu baru 1 juta lebih lah, Ya. 1 juta lebih. Jadi belum bisa dicairkan. Nah, mudah-mudahan kedepannya ketika sudah 1.300.000 saya akan bikin videonya itu gajian pertama Ya. dari Nainsar Studio itu jadi butuh perjuangan lah gitu. Ya, jadi buat teman-teman bahwa jadi YouTuber itu tak semudah yang dibayangkan ya, Ya, Dek. Namun
ya seiring dengan kalau kita bekerja keras mah insya Allah toh buktinya banyak YouTuber yang sukses, sukses ya. banyak yang apa namanya yang menjadi mata pencaharian emang dari YouTube gitu banyak. Pokoknya jangan putus asa dan jangan menyerah lah. Asal selama kita masih berusaha, insya Allah akan menemui titik yang kita harapkan. Betul itu. Apa lagi ya? Eh, ayo apa tuh? Ngobrol nyantai aja. Suka ini, suka apa namanya? Suka kiku kalau bingung, bingung sendiri sih tanpa skrip. Betul. Karena ini dadakan ya. Hmm. Dadakan Sebenarnya tidak bukan dadakan sih kalau saya ngatur jadwalnya udah lumayan lama kan lama. kemarin, cuman Ya dadakan dari sayanya gitu. dari ya udahlah, ayo kita Ya, nggak podcast apa-apa lah. itu nggak apa-apa. Ya. Ini juga bisa menjadi referensi. Banyak ini deh apa namanya? Udah ya banyak ustad yang di live ya, terus acara-acara besar Hmm, juga lumayan kan ya, banyaknya. Yang paling ini pengalaman yang paling menarik selama podcast, kalau pengalaman yang pahit kan tadi udah diceritakin ya, hmm. kameranya jatuh. Nah, Semoga kedepannya dapat tergantikan lagi. kayak pengalaman yang berkesan menjadi bahagia bagi Hmm. saya itu ketika menjadi konten kreator YouTube, ketika ada job. Ya. Itu yang pertama, saya bisa berkenalan dengan orang-orang di sekitaran lah. Hmm. Ketika saya ngejob, saya kan bisa mengenal namanya apa orang-orang yang ikut kerja bareng di sana gitu. Ya. Yang paling saya bahagia itu ketika bertemu dengan para operator-operator sound system itu kan. Dari semenjak saya menjadi konten kreator YouTube ataupun ngejob di Widik, di pengajian dan sebagainya, saya itu menjadi tahu yang namanya operator-operator sound yang berada di sekitaran Kecamatan Malangbong dan Timbangan. Alhamdulillah relasinya banyak ya, Ya, affiliate jadi banyak wedding, banyak relasi lah orang-orang gitu. di belakang layar kita. Iya, Tapi kalau menurut ini kebanggaan tersendiri bagi YouTuber ataupun sebagai saya sih dulu pernah itu apa namanya punya channel grup band saya. iya. Suatu kebanggaan itu ketika orang lain mendengarkan lagu saya meskipun nggak dapat uang. Nah, betul, Nah itu deh betul, betul. sama itu, aduh ini karya saya nih orang udah tahu udah banyak nonton kan itu punya kepuasan tersendiri ya. Ya, itu adalah salah satu yang saya Hmm. banggakan juga itu. Nah itu Betul. jadi Jadi orang ada bisa melihat motivasi lah gitu, motivasi ada orang itu motivasi bisa bagi orang. melihat mendengar ataupun apa bahwa ini nih karya kita, bahwa Hmm, ini tuh hasil saya gitu ya. ya. Dan kebahagiaan yang selanjutnya itu yang ketiga, apalagi di pengajian umum Hmm. itu kan nuansa Islami. Saya kan basicnya di pesantren. Hmm. Saya itu bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang paham dengan Hmm. agama gitu kan. Hmm. Di situ kita bisa sharing tentang agama dan mendapatkan keberkahan juga. Kita Ya. bersilaturahmi dengan orang-orang yang ahli ilmu. Itu suatu kebanggaan bagi saya sendiri gitu ketika menjadi konten kreator YouTube. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebahagiaan saya itu bisa sedikit-sedikit mempunyai kemampuan di bidang apa ya, di bidang bicara lah Kak. Public Jadi speaking ya. public speakingnya itu terlatih karena jujur dulu saya ketika sekolah maupun di pesantren itu jarang menjadi apa Moderator, moderator. Pokoknya narasumber atau ya. apalagi narasumber Hmm. itu jarang karena saya orangnya itu pemalu bener, pemalu banget gitu lah. Ketika ada giliran menjadi pendakwah di pesantren ataupun di sekolah, saya itu suka gemeteran bahkan sampai sakit 1 minggu karena tidak mau. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu menjadi konten kreator kan belajar gitu, Hmm. belajar berbicara di depan kamera. Jujur beda ketika kita berbicara dengan teman, Hmm. berbicara dengan orang tua, berbicara dengan banyak orang dan berbicara di depan kamera itu meskipun tidak ada orang, Ya.
itu beda, Hmm. karena nantinya ketika kita berbicara di depan kamera nanti akan ditonton oleh banyak orang gitu. Jadi bahasanya, kata-katanya itu harus benar-benar baik lah, benar-benar bagus. Nah, dari situ saya belajar, 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 dan alhamdulillah sampai saat ini saya ada kemajuan di public speaking, khususnya bahasa Indonesia. Nah, itu adalah suatu kebanggaan juga bagi saya menjadi konten kreator. Pernah sama deh, saya juga mengalami. Dulunya sih malu untuk berbicara di depan publik itu, tapi setelah kita oh satu kali nyobain sekasar nama gitu, kedepannya teh oh, saya harus bisa lagi, kedepannya harus bisa lagi, kedepannya harus lebih baik lagi kan gitu. Jadi motivasi buat saya sendiri. Terus apalagi ya, apalagi banyak yang mau diceritakan. Ya, sebelum pengalaman saya akan balik nanya gitu. Ya, jangan nanya lah, ini kan podcast saya. Gak, gak Berbagai, boleh. Ini apa pas lagi briefing dilarang oh nanya nggak? dilarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, boleh lah sedikit ya. Nah, ini suatu keganjalan ya, karena saya sebagai bintang tamu tapi saya menanya kepada Hmm. yang punya podcastnya di sini. Ini kan itu seorang apa, seniman juga ya, Ya, seniman juga sekaligus ahli di bidang apa, bangunan gitu kan. alhamdulillah. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kawan-kawan eh, pemirsa semuanya. Hmm. Itu awal menjadi seniman musik atau apa sampai sekarang dan menjadi ahli di bidang desainer di bangunan gitu. Sedikit aja nggak apa-apa. Kalau yang pertama, kalau misalkan dari musik, saya mencintai musik emang dari kecil sih. Pernah di suatu saat lah sama gambarannya kayak orang pengen dibeliin gitar waktu SD Hmm. aja kayak kamu Ji. Nah akhirnya kan eh, apa namanya, sampai kesampaian itu punya gitar SMP yang pertama itu, sehingga kesininya saya seneng main gitar, seneng apa namanya bikin lagu, bikin musik gitu. Tapi kalau untuk diri saya pribadi mungkin ada turunan dari apa ya, turunan dari kakek, almarhum kakek saya, dia itu pegiat kesenian badeng. Iya, iya. Ya mungkin darah seni saya mengalir dari sana, makanya alhamdulillah sekarang kalau dari segi musisinya seperti itu. Sehingga cita-citanya sih pengen jadi musisi, tapi Hmm. ya sekarang udah enggak. Udah enggak. Oke. Udah jadi pengen jadi apa, engineering, pengen jadi apa, orang yang sekarang udahlah pengen profesional di bidang bangunan. Hmm. Awal pertama di bidang bangunan juga saya nggak terpikirkan sih sebenarnya, meskipun banyak lah di sini kan SDM-nya hampir semuanya tukang bangunan, ada baik pekerja bangunan, mau mau mandor, mau tukang, mau insinyur, mau apalah, banyak di sini dek, karena Iya, sebagian iya. besar kan di sini ini dek. Saya itu nggak bisa sebenarnya, karena dulu SMA pas kebetulan waktu pertama kali saya kerja di bidang konstruksi, saya menjadi pengawas Hmm. lapangan. Nah, pengawas lapangan itu orang saya nanya padahal ke orang yang ngajak tersebut, mau nggak kerja bareng saya di apa, di bangunan, tapi bukan tukangnya, saya buat pengawas proyek, tupoksinya apa, tupoksinya ngawas proyek gitu. Tapi kan saya nggak bisa. Dia jawabnya sama saya percaya kamu bisa, intinya Hmm. ada yang Iya, membuat iya. jadi itu, dia dia percaya sama saya padahal saya nggak bisa apa-apa. Nah di sana saya belajar lebih banyak lagi, lebih banyak lagi tentang masalah bangunan, mau pokoknya cara-cara yang berkaitan dengan bangunan. Setelah beberapa bulan ternyata saya menikmati. Hmm. Yang pertama menikmati itu karena satu Ji, faktor uang. Teruang. Yang kedua kenyamanan kerja. Yang ketiga relasi. Yang keempat pengalaman dan ilmu. Nah, bagi saya ada lima poin yang diambil setelah yang tadi. Yang kelimanya, kalau kita memberi proyek sama orang, meskipun kita gak ada income secara uang, tapi kan ya alhamdulillah mungkin mereka bisa mendoakan saya. Ya, betul, betul. Itu jadi 5 keuntungan, bukan tentang materi saja. Nah, setelah itu saya gak cukup bisa saja, makanya alhamdulillah saya bisa melanjutkan kuliah lagi di teknik sipil. Alhamdulillah lulus dan sekarang saya makin menikmati deh. Itulah cerita Ya. sedikit ceritanya.
menjadi motivasi yang luar biasa ya. Hmm. Dari awal suka musik, Hmm. seniman, tapi dikarenakan faktor lagi ya, dikarenakan Faktor karena faktor jadi musik itu aduh susah ya persaingannya ya samalah persaingannya. kayak YouTuber kita harus menghasilkan Hmm, apa namanya kualitas musik yang baik yang bisa diterima masyarakat itu susah banget susah. susah susah. Jadi menjadi musisi itu memang sangat sulit ya karena Sulit. persaingan tadi ayah. Hmm. Dan alhamdulillah sekarang Arijang bisa dikatakan sudah sukses ya Wah, menjadi apa tadi teh, belajar belajar menuju belajar di suksesnya. desainer ya, desainer tentang bangunan-bangunan itu. Itu aja ah. Mungkin terima kasih ya, mudah-mudahan Ya, bisa bermanfaat. siap. Oke, Saya juga apalagi terima kasih. oke. Apalagi ya? Hmm, Gimana durasi masih ada aja? Hah? 10 40 menit? masih ada ah. Masih ada lah, ngobrol aja. Kan kita ini booking 1 jam. Siap. Tapi deh, kalau saya, kalau musisi sih, jadi musisi sih sebenarnya keinginan dari kecil. Ada suatu proses nanti ke depannya pingin berkarir meskipun di belakang layar gitu. Tapi mengeluarkan single dengan siapa sih nanti yang bawain lagunya, terus siapa sih ke depannya sih pingin gitu. Hmm, mudah-mudahan bisa Hmm. tercapai ah ya. Amin, Amin. amin. Ya karena kebanggaan tersendiri lah orang Betul. karya kita bisa didengarin baik itu karya nggak nggak tentang seni saja misalkan saya ngedesain orang bikin rumah desainnya itu dibikin saya kan itu suatu kebanggaan Ya. begitupun misalkan channel YouTube bisa apa namanya bisa tayang di YouTube dengan banyak orang yang kan banyak orang yang nonton banyak orang yang lihat dan sehingga tahu itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya khususnya Betul, betul. keuntungan itu menurut saya bukan cuma tentang material deh yang tadi prinsip dasar saya yaitu kalau kita kerja di mana-mana pasti semuanya kan cari uang ya yang pertama cari uang yang kedua kalaupun uangnya sedikit bagi saya prinsipnya relasinya yang besar kalau enggak relasinya pengalaman ilmunya juga yang besar yang keempatnya apa ya yang keempatnya tadi lupa yang kelimanya doa itu 5 prinsip dasar yang memegang teguh perjalanan hidup saya Ya, jadi orang kalau punya prinsip ya emang harus punya harus prinsip. harus punya prinsip Pak. Hmm. Spill sedikit tentang tadi yang dialami oleh Arijang Hmm. dari awal sampai sekarang. Saya juga di Nine Star Studio ya, ada tips bagi kawan-kawan sekalian yang ingin menjadi YouTuber. Tadi tahapan-tahapan menjadi YouTuber itu sudah dikemukakan Hmm. ya sebagian, dan juga ada lagi syarat untuk menjadi konten kreator YouTube itu ketika mengajukan menjadi partner YouTube, selain dari 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, terus videonya tidak boleh video yang berulang-ulang. Nah, ada juga videonya itu harus satu narasi lah, harus satu konten jurusan di awal Oh. mulanya itu. Jadi tidak boleh campur-campur Hmm. musik dengan dakwah, terus dakwah misalkan dengan tutorial. Jadi harus difokuskan dulu kan. Kalau saya difokus di musik sholawatan itu. Terus yang kemarin konten yang sepak bola itu kan kategorinya itu olahraga. Beda ya beda Beda, kategori. sebetulnya itu beda, tetapi mungkin karena YouTube tidak apa, tidak mendeteksi dan akhirnya lolos juga gitu. Hmm. Nah, tip yang bagusnya bagi kawan-kawan yang ingin menjadi konten kreator YouTube, sebaiknya itu difokuskan satu kategori saja, karena nantinya akan memudahkan YouTube itu merekomendasikan kepada orang-orang di Hmm. sekitar yang menggunakan media sosial YouTube gitu. Nah, setelah eh, menjadi partner YouTube, sudah ada Google AdSense, itu boleh lah, boleh bercampur ya seperti sekarang Lensa Studio itu dicampur, tapi hindari dengan konten-konten yang berhak cipta. Nah, karena nantinya
bisa-bisa YouTube kita itu di-banned lah gitu. Nah, diibaratkan YouTube itu seperti pasar lah ya. Hmm. Seperti pasar boleh kita konten yang beda-beda kategori, olahraga, musik, tutorial, terus pengajian, boleh lah. Itu seperti pasar, jadi Hmm. banyak macam-macamnya. Itu boleh. Nah, kalau awal sebelum diterima oleh YouTube itu harus apa? Satu bidang. Satu bidang, satu kategori. Itu tips dari saya gitu. Tapi kalau misalkan sulit, sulit istiqomah ya, Hmm. karena faktor situasi dan Kondisi kondisi ya. seperti saya kalau khusus musik hadroh kan jarang ada Hmm. yang eh, konten atau acara hadrohan gitu. Jadi udahlah, saya itu mau diterima atau tidak, cek Padukan bahasa dengan Sunda ininya. nama kumaha engke gitu kan, kumaha engke, dan akhirnya ya alhamdulillah gitu diterima di menjadi partner YouTube Ya. itu. Ini kan berbicara tentang YouTube, channel YouTube-nya ya. Ya, Tapi kan kalau profesi apa bukan profesi, di samping nge-YouTube juga kan ada dapat penghasilan yang gedenya kan yang lumayan dari ya, kita ngejob ya itu ya. ya. Ya, selain dari YouTube ya ada ya dari ngejob lah gitu. Nah, Jadi jadi sambil kita bekerja ada juga sampingan dari nah YouTube. itu Jadi YouTube itu bukan prioritas sebenarnya. prioritas. Tapi memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Iya, Kenapa deh sebenarnya kita ngundang podcast eh, termasuk Dede, sebenarnya saya ingin mengfollow up bahwa orang-orang yang punya kreativitas di sini lah di Giri Makmur, di Giri Makmur aja dulu tersendiri sebelum kita keluar banyak yang ingin saya expose bahwa orang yang memiliki talenta itu di sini banyak gitu. hmm, Eh, Siapa tahu kedepannya bisa menjadi motivasi gitu kan, termasuk Nesa dan ada apa, ada pokoknya publik, orang-orang yang pengen saya podcast udah diatur jadwalnya, mudah-mudahan yang bisa. udah saya jadwal tolong dong Hmm, kondisiin jadwalnya. Oke. Karena banyak yang sibuk deh. betul. Banyak yang sibuk tuh. Jadi jangan malu ya bagi siapa saja yang ingin berada di podcast pinggir jalan bersama Arijam, silahkan datang saja ke sini. Jadi jangan malu-malu karena kita sama-sama belajar, menceritakan pengalaman profesi kita, Hmm. dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya bagi orang lain, dan amalnya akan mengalir terus gitu terhadap kita sekalian. Banyak di Giri Mamur yang menjadi public figure, para pekerja yang notabene itu bermanfaat lah, Hmm. bisa diceritakan, bisa diungkapkan di podcast Arijam, di podcast pinggir jalan. Seperti saya ini gitu, meskipun public speakingnya belum benar-benar mahir, tapi alhamdulillah ya, bisa berada di podcast pinggir jalan ini. Ini suatu kebanggaan bagi saya sendiri karena saya bisa belajar dan berbagi pengalaman dengan Arijam, juga dengan para pemirsa channel YouTube podcast pinggir jalan gitu. Udah cukup nih, lumayan ya. Dek, udah paling gitu aja ya untuk pembicaraan kali ini. Saya mengaturkan terima Ya, kasih untuk sama-sama Arijam. kedatangannya. Saya Maaf juga terima mengganggu kasih juga. kesibukannya. Ya, Semoga gak apa-apa. kedepannya sukses dengan bisnisnya, dengan YouTube-nya, Amin, dan amin. bermanfaat juga, sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Kita akhiri saja ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.